Nih, sebelum kita udah ngobrolnya panjang-panjang, ngalor ngidul, mendingan kenalan dulu sama sahabat gua waktu di Washington dulu. Nih, ada Bang Bara Hasibuan. Tepuk tangan Bang Bara Hasibuan. Bang Bara Hasibuan tuh apa sih, Kak? Pengamat politik Amerika Serikat. Asik. Kalau lu pengamat apa? Gue pengamat ciptaan Tuhan yang paling indah. Gue dong. Ya, kalau GR sih. Bang Bara ini kebetulan. Bang Bara dari tadi dicari di pasar, nggak ada yang ngatur di sini. Taruh dulu. Ini salamannya benar atau enggak nih, ntar? Tadi kan dia nyolokkan dulu, jadi udah jelas. Udah jelas ya? Emang ada aturan nggak boleh? Nanti nggak usah klarifikasi di Twitter lagi. Iya itu. Boleh. Ya udah salaman dulu. Alhamdulillah, long time no see. Belajar dari Bang Jos. Iya, Bang Bang Bara tadi kita lagi ngomongin masalah ini, Presiden Obama hadir ke sini. Dan salaman. Iya, nah iya itu. Bang Bara itu insiden itu agak nggak Iya. seru ya. Sebenarnya ya, waktu Pati Fatul dia nyalamin Bu Michelle Obama dan dia bilang bahwa Bu Michelle duluan yang mau salamin dan sekarang ke blow up di mana-mana, Washington Post. Masuk ini loh, Comedy Central. Comedy Central. Comedy Central Diolok-olok sama orang Amerika di sana. Stephen Colbert Colbert. Report. Itu apa dampaknya sebenarnya buat bangsa kita gitu dengan kelakuan dia? Itu sebetulnya merupakan suatu ironi, karena Presiden Obama kesini kemudian berpidato dan itu di cover secara luas di media Amerika dan menekankan kepada karakteristik bangsa Indonesia itu pluralisme. Dia mengatakan kepada Bhinneka Tunggal Ika yang cocok juga dengan karakteristik bangsa Amerika. Kemudian ada insiden kecil ini dan kemudian menjadi perhatian besar di media Amerika. Karena Obama udah bilang negara kita toleran apa segala macam, tiba-tiba menteri kita begitu gitu. Ya gitu. Jadi itu kan semacam antitesis dari apa yang dikatakan oleh Obama di Indonesia. Apa yang dikemukakan oleh Obama sebagai kekuatan dari bangsa Indonesia. Ditekankan berapa kali soal pluralisme, soal toleransi, tapi ternyata kok ada pejabat ya. Menteri lagi di sana kemudian justru berperilaku. Sebetulnya salaman tersebut bukan masalah, tapi kemudian ketika Pati Fatul mencoba Klarifikasinya itu loh. Klarifikasinya begitu lagi. klarifikasi terhadap tindakan dia menyalami Michelle Obama yang sebetulnya itu kan sesuatu yang wajar. Ada tamu datang, kemudian tamu itu diperkenalkan, dan kalau kita diperkenalkan kepada seseorang, kita memang wajarnya kita bersalaman, dan itu mungkin tidak bisa di suatu logika yang tidak bisa diterima oleh rakyat Amerika. Bang. Kenapa? Ya, nggak gini. Salaman itu it's a big deal gitu kan? Iya, sebenarnya kan yang kita khawatirkan adalah kehadiran Obama ke Indonesia itu menarik banyak sekali media. Media pada memperhatikan, media pada melihat, dan ketika fokusnya lagi ke Indonesia, tiba-tiba ada kejadian seperti itu. Tapi moga-moga efeknya nggak gitu gede ya. Sebenarnya di sana sampai mencoreng Indonesia banget atau enggak lah ya? Mencoreng sekali tidak. Tapi memang saya pikir ada damage sedikit. Wow. Karena seperti saya kasih contoh misalnya, itu kejadian itu kira-kira jam 5 atau jam 6 sore waktu Indonesia. Jam 9 malam waktu Indonesia, itu Washington Post sudah menulis berita itu di cepat banget online. Sangat cepat. Coba. Kemudian itu menjalar kemana-mana kan. Dan itu jadi menjadi fokus dari perhatian media Amerika terhadap kunjungan Obama. Walaupun memang ya hal-hal yang positif itu juga kemudian jadi terlepas dari kasus menteri kita itu ya. Sebenarnya apa sih dampaknya nih buat meyakinkan teman-teman saya di sini? Dampak Obama datang ke sini secara positif buat Indonesia apa sih? Satu jelas profil kita terangkat. Bahwa Obama melakukan yang dinamakan dengan Asia Tour dan Indonesia itu dimasukkan di situ sebagai salah satu negara yang dikunjungi bersama dengan India, dengan Jepang, dengan Korea Selatan, itu menunjukkan bahwa memang kita dianggap penting dan sejajar kan. Indonesia dianggap penting untuk kepentingan strategis Amerika gitu. Jadi itu walaupun kita memang bukan tidak sekuat India, kekuatan ekonomi kita tidak sekuat Jepang maupun juga Korea Selatan gitu. Ya of course juga Cina gitu kan. Tapi itu menunjukkan bahwa Obama menyempatkan datang ke Indonesia walaupun sudah di-cancel 2 kali, itu menunjukkan bahwa memang pada level-level tertentu Indonesia itu dianggap penting oleh Amerika. Dan oke lah, kita katakan memang Obama pernah tinggal di sini, jadi ada semacam ikatan emosional. Tapi kebijakan luar negeri itu tidak didasarkan oleh ikatan emosional gitu. Tidak bisa gara-gara orang tinggal di suatu negara waktu masa kecilnya, itu kemudian mendrive kepentingan seluruh negara itu kebijakan. Bang, itu yang mau ditanya sebenarnya. Bangsa Indonesia kan kemarin kayak lebay banget ya. Maksudnya, wah kayak emosional banget gitu ngelihat. Beliau wah kayaknya seneng banget kayak anak kampung pulang kembali gitu kan.
Tapi harapannya bangsa Indonesia juga nyata-nyata terasa besar. Sebenarnya harusnya kita nggak punya ekspektasi lebih kan. Apa yang beliau lakukan di Indonesia sebenarnya apa yang beliau telah lakukan di negara-negara lain kan. Nggak ada treatment lebih karena beliau pernah tinggal di sini kan. Tidak ada. Jadi sekali lagi saya katakan ya, kalau Indonesia itu tidak ada penting oleh Amerika, oleh pemerintahan Obama, bukan oleh Obama sebagai pribadi, oleh Obama di Obama administration. Saya pikir Obama juga tidak akan mengirim misalnya Hillary Clinton untuk datang ke Indonesia ketika Hillary Clinton mengajukan kunjungan pertama sebagai Menteri Luar Negeri. Oke, Bang ini seru banget, tapi kita harus itu contoh yang sangat konkret saya pikir. Tapi kita break dulu. Nanti kita ngobrol lagi ya. Ya. Ini juga sebenarnya sesuatu yang penting, tapi ya kita lanjutin ntar lagi aja kali ya. Ngopi dulu. Kopi dulu. Tahu udah gue buatin juga. Ini paling bagus.